selamatan, hajatan, atau kenduri. Siapa dari kita yang tidak mengenalnya? Bermula dari kepercayaan ritual nenek moyang yang kemudian beralkulturasi menjadi budaya masyarakat kita. Bukan tanpa sebab, selamatan adalah salah satu upacara adat yang dilakukan dalam rangka mensyukuri anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Di sebuah desa, hiduplah seorang juragan bersama putra sematawayangnya yang masih berusia 8 tahun yang bernama Ibal. Sang juragan terkenal sebagai orang yang sangat pelit, hingga masyarakat di sana menyebutnya Tuan Bakhil. Pada suatu hari, Tuan Bakhil mengajak anaknya menghadiri acara sunatan salah satu tetangga mereka. Sepulang dari acara itu, sang anak hanya berdiam diri, tidak seperti biasanya. Tuan Bakhil sangat mengenal anaknya. Jika sang anak bertingkah seperti itu, pastilah ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Ia pun bertanya, "Bal, kenapa nak? Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Cerita." "Ayah, boleh enggak kalau Ibal dibikinin acara selamatan ya?" Tuan Bakhil sontak terkejut. Si Adi habis hatam Quran langsung dibuatin acara sunatan sama ibunya ya. Ibal juga mau dong ya. Maklum saja, selama 8 tahun sejak dilahirkan, Ibal belum pernah merasakan apapun yang dirayakan dalam hidupnya. Apalagi pesta ulang tahun. Itu pemborosan, kata Tuan Bakhil. Boros itu temannya setan. Boros itu pokoknya ada-ada sajalah alasan Tuan Bakhil. Ibal mau disunat ya. Mati aku. Urusannya bakalan keluar duit banyak ini, kata Tuan Bakhil dalam hati. Tuan Bakhil kemudian mencari-cari alasan sambil berusaha merayu dan membujuk sang anak. "Bal, benar kamu sudah berani disunat?" "Iya ya, berani." "Itunya dipotong loh, Bal." "Enggak apa-apa ya." "Kamu enggak sayang itunya dipotong?" "Enggak ya." Kemudian Tuan Bakhil mengeluarkan jurus andalan. Ia mengarang-arang cerita dengan maksud menakut-nakuti sang anak. "Ibal, sunatan itu tidak baik dilakukan untuk anak kecil. Nanti tubuh kamu tidak bisa tinggi. Nah, sebaiknya sunatan dilakukan saat kamu sudah SMP atau SMA. Biar badan kamu bisa tetap tinggi nak. Ya. Pokoknya ya, Ibal mau disunat seperti si Adi yang disunat setelah hatam Quran." "Nah, apalagi begitu. Kalau si Adi itu kan disunat karena hatam Quran. Nah kamu karena apa dong?" "Ayah, kan kemarin Ibal lulus Iqra 1 ya. Masa ayah nggak tahu? Pokoknya kalau Ibal nggak disunat atau dibuatin acara selamatan, Ibal nggak mau ngaji lagi. Ibal akan benci sama ayah selama-lamanya." Sudah.
Tuan Bahil memotong ucapan anaknya. Selain karena takut dibenci oleh sang anak, hatinya tersentuh juga oleh kemauan anak yang begitu keras. Ya sudah, Bal. Baiklah. Besok Bapak buatkan kamu acara selamatan atas lulusnya kamu dari Iqra 1. Ibal seperti tak percaya. Ia bersorak bergembira, lantas memeluk ayahnya erat-erat. Keesokan harinya, Tuan Bahil mengundang para tetangga. Atas permintaan dari Ibal, ia pun mengundang beberapa orang anak yatim. Hal ini tentu membuat tetangga terheran-heran. Ada angin apa gerangan? Sampai-sampai orang yang paling pelit seantero jagat mau menghambur-hamburkan uang untuk membuat acara selamatan. Dan yang membuat para tetangga bertambah heran, selamatan untuk apa? Tapi toh akhirnya para tetangga tetap memenuhi undangan Tuan Bahil. Selepas Isya, saat seluruh hadirin sudah datang di rumah Tuan Bahil, Tuan Bahil mengambil posisi hendak membuka acara. Sempat terlihat olehnya wajah sang anak yang begitu sumringah, begitu bahagia. Tuan Bahil pun membuka acara. Selamat malam bapak-bapak, adik-adik dari rumah yatim kasih sayang tak berbatas. Selamat datang. Saya mengundang para hadirin semua malam ini bukan tanpa sebab. Ya, selain untuk mempererat hubungan silaturahmi, acara sederhana ini saya tujukan untuk anak saya, Ibal, yang telah lulus dari Iqra 1. Para hadirin terheran-heran. Mereka saling bertukar pandang. Iqra 1? Menyadari itu, Tuan Bahil melanjutkan. Ya, saya tahu. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa baru lulus Iqra 1 sudah dibuatkan acara selamatan? Justru itu, hadirin sekalian. Jika anak-anak kita tidak melewati Iqra 1, tidak mungkin mereka bisa mempelajari dan melewati Iqra 2, 3, 4, 5, 6 dan masuk mempelajari, membaca Al-Quran, lalu khatam. Maka dari itu, saya berpandangan, kurang bijak rasanya kalau kita meremehkan arti penting dari Iqra 1 ini. Segala sesuatu dimulai dari bawah. Tanpa ada yang di bawah, tidak akan ada yang di atas. Ya memang beberapa dari kita seringkali meremehkan pentingnya perjuangan awal. Dan hanya melihat hasil akhir. Sementara kita semua sama-sama tahu, tiba-tiba Tuan Bahil jadi berceramah. Kita semua sama-sama tahu bahwa tidak ada seorang bayi pun yang lahir langsung bisa berlari, naik sepeda, menulis, membaca. Tidak ada itu. Semuanya butuh proses. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya acara kita mulai. Saya persilahkan pada Pak Ustadz untuk memulai dan memimpin acara ini. Silakan Pak Ustadz. Sepanjang acara, Ibal terlihat sangat khusyuk, sangat hikmat. Setelah acara selesai, saat para tamu berpamitan pulang, dibantu oleh beberapa orang yang bekerja di rumah Tuan Bahil, Ibal
membagi-bagikan berkat kepada para tamu. Kepada para anak-anak yatim, ia memberikan bingkisan tambahan yang berisi baju-baju baru, perlengkapan sholat, dan juga sejumlah uang. Tuan Bakhil memperhatikan sang anak dengan begitu seksama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat wajah sang anak memancarkan cahaya. Ada sesuatu yang sedang bergerak dan tumbuh dalam hati Tuan Bakhil. Untuk pertama kali juga dalam hidupnya, dengan selamatan, ia mau menyisihkan rezekinya untuk berbagi dan bersyukur pada Tuhan. Dan untuk pertama kali, sejak ditinggal oleh sang istri yang wafat saat melahirkan Ibal, ia mengucapkan, Alhamdulillah.